Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Armaja, Asri Wardana, Prodi D3 PKP, Angkatan 14 Charlie. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat penunjang atau pendukung seorang personil PKPPK dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya kita masuk ke materi fire hose. Fire hose merupakan salah satu alat pemadam kebakaran berupa selang yang digunakan tim pemadam kebakaran ketika terjadi sebuah kebakaran pada bangunan atau gedung atau pesawat terbang. Selang pemadam api ini termasuk fire hydrant equipment yang terpenting digunakan untuk memaksimalkan sistem fire hydrant untuk memadamkan kebakaran. Fungsi dari fire hose untuk mendistribusikan air dari hydrant pilar yang sebelumnya didistribusikan oleh hydrant pump atau pompa hydrant dengan tekanan tinggi dari tendon air atau biasa kita sebut tangki air, sehingga dapat kita gunakan untuk memadamkan api secara cepat dan efisien. Fire hose dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah fire hose red rubber. Ini adalah gambar dari fire hose red rubber, yaitu jenis selang pemadam kebakaran yang digunakan oleh pemadam kebakaran. Material yang digunakan selang pemadam api atau selang pemadam kebakaran ini adalah material red rubber atau karet yang berkualitas tinggi dan memiliki mutu tinggi juga. Selang pemadam ini mampu menahan tekanan air 18 bar sampai 20 bar. Sedangkan rata-rata tekanan air pompa hydrant kurang lebih 10 bar. Oleh karena itu, fire hose red rubber yang memiliki kualitas yang baik dan mutu yang tinggi memungkinkan selang pemadam ini tidak mudah rusak dan bocor. Untuk ukuran diameter dan panjang selang ini bervariasi. Selanjutnya, fire hose kanvas. Selang pemadam kebakaran ini terbuat dari bahan kanvas berkualitas tinggi agar tidak mudah pecah saat digunakan. Daya tahan tekanan air selang ini mampu bekerja di bawah tekanan 13 sampai 17 bar. Selang ini tidak mampu menahan tekanan air 30 sampai 39 bar karena mengakibatkan kepecahan pada selang. Hal itu tidak mungkin karena tekanan air yang dihasilkan pompa hydrant kurang lebih hanya 10 bar. Yang terakhir adalah fire hose polyester. Selang pemadam kebakaran ini dibuat dengan material 100% dari polyester staple dan polyester filaments atau kain khusus yang digunakan dalam pembuatan selang pemadam kebakaran. Selang pemadam ini mampu bekerja di bawah tekanan air hingga 13 bar. Fire hose ini cukup tangguh digunakan untuk menahan tekanan air dari pompa hydrant yang kurang lebih 10 bar. Selanjutnya kita masuk ke materi alat bantu pernapasan atau breathing apparatus set. Alat ini digunakan oleh anggota PKPPK pada saat persentase oksigen menurun, terdapat gas beracun, atau personil banyak membuang tenaga dalam operasi pertolongan dan pemadaman. Selanjutnya, jenis BA set yang digunakan. Yang pertama adalah open circuit shape container atau sistem terbuka yang digunakan oleh unit PKPPK. Menggunakan silinder supply dan sisa pernapasan tidak dipergunakan lagi. Yang kedua adalah closed circuit atau sistem tertutup. Menggunakan kanister atau teromol hingga sisa pernapasan dapat digunakan kembali. Selanjutnya kita membahas tentang bagian dari BA set. Yang pertama ada klep utama atau main flap yang letaknya terdapat pada tabung udara. Yang kedua adalah selang tekanan tinggi atau high pressure tube. Selanjutnya ada unit katup. Unit katup terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah katup bypass, katup meter penunjuk tekanan, dan yang terakhir adalah katup pengatur tekanan.
Yang keempat ada meter penunjuk tekanan. Yang kelima ada selang tekanan rendah. Keenam ada masker yang dilengkapi dengan katup pembuangan udara keluar. Dan yang terakhir adalah alat pemikul, pelana, serta sabuk. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemeriksaan dan cara persiapan BAZ sebelum digunakan. Yang pertama, bypass valve ditutup dengan mengatur alat penyetel. Selanjutnya, main valve dibuka untuk mengetahui tekanan udara dalam tabung dengan melihat pressure gauge. Selanjutnya, tutup kembali main valve. Lalu tunggu kurang lebih 1 menit guna mengetahui jarum pressure gauge. Jika terjadi penurunan jarum penunjuk pada pressure, berarti ada kebocoran. Bila terjadi kebocoran, maka periksa sambungan main valve, high pressure, dan valve unit. Langkah selanjutnya adalah bypass valve dibuka dengan memutar alat penyetel guna menurunkan tekanan udara pada valve unit dan pressure gauge. Setelah jarum menunjukkan angka 0, tutup kembali. Selanjutnya kita beralih ke materi tambang. Tambang merupakan satu alat bantu dalam operasi pertolongan dan pemadaman yang menggunakan prinsip pembuatan simpul yang kuat dan mudah dilepas. Dan ini adalah gambar dari simpul wrap knot. Simpul wrap knot sendiri berfungsi untuk menyambungkan dua utas tambang yang sama besar dan tambang tersebut tidak licin. Selanjutnya, dengan bisa kita lihat sendiri, ini adalah gambar dari simpul shaftshank. Simpul yang dibuat pada seutas tambang yang rusak atau genting dengan tujuan agar tambang tersebut dapat dipergunakan kembali. Gambar ini adalah simpul draw hitch. Simpul yang pada seutas tambang yang diikatkan pada suatu tiang dan digunakan untuk turun serta tambang tersebut dapat dilepas. Selanjutnya, ini adalah gambar dari simpul running bowline yang digunakan untuk menyeret suatu benda atau alat yang akan kita gunakan. Simpul selanjutnya adalah overhand knot. Simpul ini dibuat di ujung seutas tambang gunanya untuk mencegah agar tambang tidak terurai atau pecah. Ini adalah gambar dari simpul carrick band. Simpul ini dibuat untuk menyambungkan dua utas tambang yang sama besar dan dalam keadaan tidak licin. Selanjutnya ini adalah gambar simpul bowline. Di gambar tersebut dijelaskan bagaimana cara-cara membuat simpul bowline. Simpul ini bertugas untuk pengikat dada seorang rescueman.